I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Dan buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, Masayuki saat ini lagi menenangkan semua warga kota yang sedang diisolasikan ke dalam labirin. Saat ini belum ada tanda-tanda pertarungan sengit sama sekali, yang membuat Reni pun mulai semakin curiga melihat pergerakan santai Zalario dan yang lain saat itu. Namun scene kemudian berpindah kembali ke Masayuki. Masayuki saat itu kagum banget sama Raja Iblis Rimuru dan semua orang yang ada di negara ini, karena mereka bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan, bahkan hidup berdampingan dalam kedamaian yang sangat indah. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari Ramirez yang saat itu bergema. Suara Ramirez berisi perintah agar Masayuki segera pergi ke lantai 70. Mendengar itu, Masayuki sebenarnya tuh nggak mau, tapi dirinya juga nggak bisa menolak. Melihat hal itu, Venom juga berkata kepada Masayuki agar dirinya menuruti Ramirez, karena saat ini labirin ada dalam keadaan yang sangat darurat. Dan perlu diketahui, Venom saat ini lagi menerima perintah untuk melindungi Masayuki. Perintah ini disuruh langsung oleh Diablo berdasarkan keinginan dari Tuan Rimuru juga. Tapi di pikiran Masayuki sebenarnya dirinya bingung sama satu hal. Kenapa dalam keadaan yang sangat darurat begini, dirinya malah dipisahkan dari warga kota? Apalagi Masayuki saat ini masih bertugas sebagai pahlawan. Bukankah harusnya dia melindungi yang lain? Tapi untuk saat ini, Masayuki nggak mau ambil pusing tentang hal itu. Yang penting, semuanya baik-baik aja. Dan karena lantai 70 adalah garis pertahanan pertama, Venom berkata, Masayuki nggak perlu khawatir karena Venom ada di sini untuk melindungi dirinya. Masayuki yang mendengar itu pun berkata pada Venom, baiklah, aku akan percaya padamu. Tapi sebenarnya Masayuki menyadari satu hal yang penting saat ini. Dia merasa mungkin ada orang yang mengincar nyawanya, yang membuat dirinya harus dipindahkan dari tempat itu. Karena itulah Masayuki pun dipindahkan ke lantai 70. Tapi Masayuki nggak takut sama sekali. Itu karena dirinya masih memiliki gelang kebangkitan. Singkat cerita, sampailah mereka di lantai 70 labirin. Terlihatlah Masayuki yang saat itu masih marah-marah. Namun Venom malah tersenyum mendengar semua marahan dari Masayuki. Meski sebenarnya misinya memang untuk melindungi Masayuki, tapi Venom juga mulai menyukai sikap Masayuki. Bahkan dia sangat menghormati Masayuki di dalam lubuk hatinya. Namun tiba-tiba muncullah seseorang tepat di depan mereka. Melihat hal itu, Venom pun saat itu langsung sigap berdiri di depan Masayuki. Dan setelah itu Venom berkata, katakan padaku siapa dirimu. Namun orang itu saat itu cuma merendahkan Venom dan Masayuki. Dan saat itu terlihatlah aura dominasi yang sangat luar biasa. Sesosok pria bersayap malaikat yang dipenuhi dengan aura malapetaka. Tapi melihat dirinya diabaikan saat itu, Venom gak terima. Dia pun langsung melesat dan mendaratkan sebuah tendangan tepat di kepala musuh. Melihat hal itu, Masayuki terkejut karena saat itu orang itu cuma diam gak melakukan apapun. Seolah serangan Venom gak ada apa-apanya sama sekali. Dan setelah menerima tendangan dari Venom, orang itu berkata, apakah kau ingin mati? Kau telah bersikap kasar padaku. Perkenalkan, aku adalah Kornu, salah satu dari 3 laksamana malaikat. Dan matilah di sini.
Seketika, bom sihir pun saat itu langsung dilepaskan dan mengenai tubuh Venom dengan kecepatan yang sangat tinggi. Venom pun saat itu berusaha menangkis sihir itu dengan menggunakan tangannya. Meskipun ini berhasil, ini membuat tangan kiri dari Venom pun menghilang dan membuat lubang besar di bagian kiri perut Venom. Melihat itu, Masayuki pun bertanya apakah Venom masih baik-baik aja. Venom pun saat itu berkata kepada Masayuki, "Hei, apakah ini terlihat baik-baik aja di matamu? Aku nggak mau mengakuinya, tapi orang yang bernama Korno itu memang jauh lebih hebat dariku. Namun jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu, Masayuki." Korno yang melihat Venom itu nggak binasa pun sangat kaget. Dia pun menjadi kesal karena waktunya yang berharga terbuang sia-sia. Namun Venom juga menyadari Korno nggak akan membunuh Masayuki di sini, karena Korno juga pasti tahu Masayuki memiliki gelang kebangkitan. Di sisi lain, Korno mulai merasa gelisah karena pemikirannya juga telah diketahui oleh Venom. Dan parahnya lagi, dalam misi kali ini Korno benar-benar nggak boleh gagal. Karena dalam misi sebelumnya, Korno pernah mengalami kegagalan saat menjalankan invasi di dunia lain karena kemunculan api yang membakar seluruh pasukannya tanpa tersisa satupun. Namun Korno belum memahami apa yang sebenarnya terjadi saat invasi itu. Namun supaya penonton baru nggak bingung, Mimin bakal jelasin aja sedikit. Cerita itu nantinya ada di volume 17. Dan volume 17 berisi tentang kejadian yang nggak diceritain di alur aslinya. Nah jadi, pasukan dari malaikat Korno saat itu menyerang dunia lama dari Tatsuya Kondo. Ya bisa dibilang itu sebagai invasi. Dan harusnya dunia itu juga udah nggak bisa diselamatkan lagi. Tapi ternyata ada pecahan jiwa Rudra di tempat itu. Ya udah pasti, ini membuat Felgreen yang sedang ngumpulin semua pecahan jiwa Rudra juga pernah ada di sana. Dan serangan yang menghancurkan semua pasukan Korno tidak lain berasal dari Felgreen. Dan karena lawan mereka adalah True Dragon, jadi wajar aja semuanya musnah bersama dengan jenderal-jenderal besar milik Korno. Cuman Korno belum tahu kenapa semua pasukannya bisa musnah secara mendadak. Oke, balik lagi. Di sini Korno pun berkata pada Venom, "Aku akan membuatmu putus asa dan mengirimmu ke neraka dengan kekuatan besarku." Dan terlihatlah Korno saat itu mulai menggunakan seragam hitam dan emas seperti layaknya Zalario. Itu adalah pakaian mitos tertinggi yang hanya diberikan kepada 3 laksamana malaikat di bawah Veldue. Ini membuat pertarungan pun terus terjadi. Adu serangan antara Korno dan Venom juga mulai menggemparkan labirin. Venom pun saat itu mulai merasa kekuatannya sangat jauh dari Korno. Tapi Venom gak bisa melarikan diri dari tempat ini dan biarin Masayuki dibunuh gitu aja. Dan jika gagal dalam misinya melindungi Masayuki, Venom pasti akan disiksa berkali-kali oleh Diablo. Dan karena mengingat sisaan Diablo yang terlalu kejam, Venom seperti mau menangis. Namun gak lama terdengar suara yang berisi, "Sepertinya kau sedang mengalami kesulitan. Bolehkah kami membantumu?" Suara itu ternyata berasal dari Minut dan Kalgurio. Melihat kehadiran mereka, Masayuki pun saat itu langsung menanyakan sesuatu dengan sopan. Namun Minut berkata, "Yang mulia Masayuki, tolong panggil saja diriku Minut." Kalgurio juga berkata, dirinya merasakan hal yang sama dengan Minut. Setiap kali berada di dekat Masayuki, mereka merasa ada di depan Kaisar Rudra. Bahkan mereka merasa ada kekuatan yang lebih besar di dalam diri mereka selama di dekat Masayuki. Dan setelah mengatakan hal itu, pertempuran besar pun terjadi. Minut tiba-tiba menggunakan skill unik suppressor yang harusnya telah tiada. Melihat hal itu, Kalgurio pun kaget dan berkata, "Oi Minut, bukankah kekuatanmu itu juga telah menghilang?" Mendengar itu, Minut cuma berkata, "Hahaha, itu memang benar. Tapi karena itu adalah milikku, semua sangat mudah mendapatkannya kembali." Kalgurio yang mendengar itu pun tertawa dan memikirkan hal yang sama.
dia juga telah kehilangan kekuatan besarnya. Tapi sangat mudah baginya untuk memasukkan esensi sihir ke dalam tubuhnya dan kembali ke puncak evolusi. Dan benar aja, seketika energi mereka pun mulai melampaui batasannya. Bahkan sebenarnya pemaksaan ini juga mulai mengancam nyawa dari Kalgurio. Tapi Kalgurio punya gelang kebangkitan yang entah didapatkannya dari mana. Bahkan diketahui gak ada batasan penggunanya. Di sisi lain, Venom saat itu mulai merasa bisa menang karena muncullah 3 pasukan lagi untuk membantu mereka. Dan saat itu, serangan besar kepada Korno pun dimulai. Namun Korno terus mengendalikan kekuatan serangannya sambil mencegah Masayuki melarikan diri dari tempat itu. Korno pun mulai berniat membunuh musuh satu persatu. Namun kerjasama tim darurat ini sangat baik dan melebihi ekspektasinya. Korno saat itu mulai melepaskan serangan pemusnahan massal di tempat itu dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Tapi bahkan Korno sampai gagal membunuh mereka dengan serangan pemusnahan massalnya. Dan gak lama datanglah Bonnie dan Jiu yang membantu Masayuki melarikan diri. Namun Jiu tetap di sana dan membantu melepaskan sihir. Dia pun saat itu langsung merubah tubuhnya menjadi Masayuki dan membuat Korno menjadi kebingungan. Masayuki nggak bisa apa-apa dan cuma bisa menuruti mereka. Namun sebenarnya Masayuki juga nggak mau semuanya berkorban untuk melindungi dirinya. Di sisi lain, Ramirez juga mulai kebingungan karena terlihat Reni dan Keris yang lagi kesulitan melawan Zalario. Bahkan semua pasukan lain masih belum bisa menang dari Korno. Ini membuat Ramirez nggak tahu mau bagaimana lagi. Melihat Bonnie yang saat ini telah membawa Masayuki menjauh, Ramirez pun saat itu langsung mengatur rute pelarian tercepat sambil berkata, "Kita ternyata benar-benar tidak berguna tanpa Rimuru. Ternyata selama ini kita selalu membebani Rimuru. Tapi mau nggak mau, Ramirez harus tetap bertanggung jawab di sini. Apalagi saat ini Veldora dan Rimuru sedang tidak ada." Namun tiba-tiba pasokan manah dari Veldora terputus. Dan jika ini terus berlanjut, kota pasti akan dikembalikan ke permukaan kurang dari 10 menit. Mendengar ini, Ramirez pun kaget dan berpikir mungkin Veldora kalah dari Felgreen. Ramirez hanya bisa menyerahkan hal ini kepada Rimuru nantinya dan berusaha sampai waktu terakhir. Bahkan saat ini Ramirez nggak punya banyak mana. Dan untuk mengatur struktur labirin juga pasti mustahil. Itu karena pasokan energi dari Veldora telah terputus. Namun tiba-tiba Baretta berkata kepada Ramirez, jika itu Tuan Rimuru, dia mungkin akan berkata bangunan yang hancur bisa dibangun kembali. Karena itulah, Nona Ramirez, ayo berusaha lebih keras lagi dan melakukan operasi untuk memisahkan wilayah di kota Rimuru. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!